Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi anna quluba bi'ibadihil muttaqin min nurihi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa SHR TV yang terhormat, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat bertemu. Dalam kesempatan ini sangat bahagia sekali saya pribadi bertemu dengan para pemirsa SHR TV. Mudah-mudahanlah pertemuan yang sangat indah ini dapat mempererat persaudaraan di antara kita. Syukur-syukur pertemuan ini bisa menambah sedikit ilmu tentang keislaman yang maha besar, yang maha luas ilmunya itu. Maka dalam hal ini yang pertama kami sampaikan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kesempatan bertemu dengan bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang dirindukan dan yang dinanti-nantikan oleh semua umat Islam tentunya. Karena apa? Banyak sekali firman Allah, banyak sekali sabda-sabda Rasulullah yang sampai kepada kita tentang kemuliaan di bulan Ramadan itu. Maka dalam hal ini, pemirsa yang berbahagia, saya sedikit akan menyampaikan dengan ada apa kita di bulan Ramadan ini diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Diwajibkan. Yang mewajibkan adalah Allah. Jadi kalau Allah itu mewajibkan kita melaksanakan sesuatu, berarti kalau kita ini pada bulan Ramadan ini kita ini diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa, maka kita harus yakin bahwa di dalam puasa itu banyak sekali manfaat-manfaat yang kita peroleh. Karena Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka dalam hal ini, pemirsa yang berbahagia, mungkin ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Marilah kita merujuk kepada firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 7, ayat 77. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu arka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Firman ini sangat luar biasa dan tepat sekali kalau penerapan aplikasi dari firman Allah di Al-Hajj ayat 77 ini kita terapkan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, arka'u, kita diperintahkan untuk ruku.
wasjudu, dan juga kita diperintahkan untuk sujud. Wa'budu rabbakum, dan kita diperintahkan untuk selalu menyembah kepada Tuhan. Waf'alul khaira, dan kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang baik. La'alakum tuflihun, agar kita sekalian mendapatkan kemenangan. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana telah tertera di Al-Baqarah ayat 83 itu, ending dari puasa adalah takwa. Jadi takwa. Maka bagaimana mungkin orang yang takwa kita tidak arka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'f'alul khaira la'allakum tuflihun. Maka sungguh luar biasa firman ini. Agar bagaimana aplikasi dari takwa itu adalah kita ini adalah arka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'f'alul khaira la'allakum tuflihun. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu ruku sebagai wujud bahwa kita mengakui hanya Allah lah yang maha agung. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Wasjudu, kita diperintahkan untuk sujud sebagai pengakuan bahwa hanya Allah lah yang maha tinggi. Kemudian Allah memerintahkan wa'budu rabbakum, kita selalu mengabdi kepada Tuhan kita. Kita selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pemirsa SHTV yang berbahagia. Kemudian di akhir kalimat firman Allah Al-Hajj tersebut ada perintah untuk waf'alul khaira, untuk selalu mengerjakan sesuatu yang baik. Di akhir ayat la'alakum tuflihun, agar kita mendapat kemenangan. Jadi kunci kemenangan itu adalah arka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Kita selalu ruku, memahaagungkan Allah, selalu sujud, memahatinggikan Allah, selalu beribadah kepada Allah, kemudian selalu mengerjakan perbuatan yang baik, dan itulah kunci dari kemenangan. Maka dari itu pemirsa yang berbahagia, maka puasa ini adalah merupakan uji coba. Allah memerintahkan kepada kita sejauh mana kita ini mencintai Allah, sejauh mana kita ini bisa memperhatikan firman-firman Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalam inilah pemirsa yang berbahagia, sekali lagi kami mengajak kepada saya sendiri dan kepada pemirsa semuanya, marilah kita mencoba introspeksi diri. Bagaimana rukuk kita? Bagaimana sujud kita? Bagaimana pengabdian kita kepada Tuhan kita? Dan bagaimana, apakah kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Maka inilah saat-saat kita ini untuk mengevaluasi diri. Berpuasa adalah perbuatan hati, tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat banyak orang tahu, haji apalagi, zakat banyak orang tahu, tapi puasa, inilah hebatnya. Maka puasa pekerjaan hati, pekerjaan hati, pekerjaan hati. Maka dalam hal ini mari bersama-sama menjaga hati kita ini supaya hati yang benar-benar melaksanakan ibadah ini dengan penuh keikhlasan. Ikhlas ini ada di hati ini pemirsa.
saya mengajak kepada Anda semuanya, mengajak kepada saya pribadi, mari kita mencoba melaksanakan perintah Allah ini dengan penuh keikhlasan. Sehingga terciptalah rukuk yang ikhlas, terciptalah sujud yang ikhlas, terjadilah pengabdian yang ikhlas, kemudian mengerjakan pekerjaan yang ikhlas. Maka jika kita dalam mengerjakan arka'u wasjudu wa'budu waf'alul khaira ini adalah dengan penuh keikhlasan, maka la'alakum tuflihun akan kita peroleh. Pemirsa yang berbahagia, maka dalam hal ini saya melihat bahwa puasa ini adalah merupakan sebuah fasilitas, sebuah sarana untuk optimis, untuk memampak masa hidup ini, masa depan ini dengan lebih baik. Maka dalam hal ini kita jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Keikhlasan merupakan pokok segalanya. Insya Allah dengan ikhlas itu, maka kita akan menjadikan Allah meridhoi kita semuanya. Sebagaimana Al-A'qaf ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbunallahu, yang selalu mengucapkan Allah pangeranku, Allah Tuhanku, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, konsisten. Ya, rukuk kita konsisten, sujud kita konsisten, ya, ibadah kita konsisten. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka seperti itulah, maka Allah akan menjamin tidak akan merasa sedih dan juga tidak akan merasa khawatir. Saudara pemirsa SHTV yang berbahagia, sampai disinilah apa yang dapat saya sampaikan sedikit tentang masalah membangun optimisme. Jadi ibadah Ramadan ini kami menganggap merupakan upaya untuk membangun optimisme. Bagaimana berupaya menjadi manusia lebih baik lagi. Semoga Allah meridhoi ibadah kita semuanya. Kemudian kita dapat bahagia, kemudian dapat selamat di dunia dan akhirat. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Sampai jumpa di tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.